Universitas Trilogi Jakarta menggelar diskusi secara daring dengan tema UMKM Motor Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Diskusi itu dihadiri sejumlah akademisi yang membahas peran penting UMKM Indonesia dalam membangun kembali perekonomian Indonesia pada masa pandemi. Diskusi ini dihadiri oleh sejumlah besar akademisi serta siswa sekolah menengah atas hingga mahasiswa. Dalam paparannya, Rektor Universitas Trilogi, Mudrajat Kuncoro, mengatakan setidaknya ada 4 faktor yang mempengaruhi UMKM. Diskusi ini dihadiri oleh sejumlah akademisi serta siswa menengah atas hingga mahasiswa. Dalam paparannya, Rektor Universitas Trilogi Mudrajat Kuncoro mengatakan setidaknya ada 4 faktor yang mempengaruhi UMKM sehingga tidak mampu berkembang di masa pandemi. Sementara itu, dosen ekonomi industri Universitas Trilogi, Beni Pasaribu, mengatakan pandemi COVID-19 telah mengubah dan memaksa UMKM untuk mampu beradaptasi dengan dunia digital. Melakukan kegiatan ekonomi dengan menggunakan kemajuan teknologi menurutnya juga merupakan kelebihan karena membuat bisnis dapat berjalan dengan lebih efisien. Nah, permasalahan mendasar industri kita ada setidaknya ada 4. Nanti semoga para pembicara bisa mengelaborasi lebih dalam masalah-masalah mendasar yang dihadapi oleh industri maupun juga UMKM kita. Pertama adalah masih lemahnya daya saing industri nasional. Jadi tadi peringkat daya saing kita menurun, 1 di bawah, dan itu pun di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Kemudian belum kuat dan dalamnya struktur industri Indonesia karena bolong di tengah, hollow in the middle. Demikian juga basis ekspor dan pasarnya yang relatif sempit, ya artinya masih yang berorientasi ekspor itu belum banyak dan perlu ditingkatkan. Dan ketergantungan importnya masih tinggi. Jadi saudara-saudara, kalau kita bicara tentang garment, baju yang Anda pakai misalnya, itu bahan bakunya masih 40-60% didatangkan dari luar negeri. Demikian juga apalagi kalau kita bicara industri alat kesehatan, 90-95% masih diimpor dari luar. Demikian juga kalau kita lihat secara spasial, industri nasional kita masih terkonsentrasi secara geografis di Pulau Jawa. Jadi porsi Jawa, khususnya kalau kita bicara industri besar dan sedang, itu mencapai 81-82%. Dan ini menyumbang 60% dari total nilai tambah maupun penyerapan tenaga kerja industri secara nasional. Dan last but not least adalah problem belum efektif dan terkoordinasinya peran atau strategi pemerintah pusat maupun daerah untuk pengembangan sektor industri. Jadi beberapa daerah tidak memiliki dinas perindustrian karena memang tidak diwajibkan. Itu termasuk wewenang yang bersifat pilihan. Jadi kalau dinilai tidak punya industri yang kuat, maka tidak ada dinas perindustrian di daerah. Dalam masa pandemi ini ya, kita memang hidup new normal ya. Jadi saya setuju apa yang disampaikan Profesor Koga tadi. Kelihatannya kita ini harus aktif ya, dan betul-betul literasi kita tingkatkan untuk menggunakan internet, bisnis online dan sebagainya. Karena untuk ketemu dan door to door itu sepertinya harus dilakukan lewat online. Tapi saya ingin lebih jauh dari itu, bahwa dengan masa pandemi ini sesungguhnya melakukan bisnis itu harusnya jauh lebih efisien, harus lebih cepat, karena nantinya itu bukan yang besar mengalahkan yang kecil. Bukan yang kuat mengalahkan yang lemah, tetapi betul-betul yang cepat yang mengalahkan yang lemah. Ini saya kira yang menjadi persoalan, ya. Yang cepat mengalahkan yang lemah. Sekarang kita bagaimana melakukan sesuatu itu dengan lebih cepat. Nomor 1,
ya memang UMKM ini saatnya juga untuk mulai menambah pengetahuan, menambah ilmu pengetahuan, menguasai teknologi, menguasai internet tadi. Ini belajar, proses belajar ini. Cepat belajar. Saya kira. Selain itu, Guru Besar Teknologi Informasi Universitas Bakri yang turut menjadi pembicara, Hoga Saragih mengatakan, kemajuan teknologi adalah sebuah sarana yang memiliki fungsi melayani kegiatan manusia. Dalam kemajuan era digital, salah satu hal penting adalah dengan memberikan pelayanan bagi manusia melalui bentuk bisnis yang beragam. Sebenarnya semuanya itu sudah menunjukkan untuk kemanfaatan kepada manusia untuk melayani manusia, ya. Jadi perlu disadari bahwa kita harus punya dasar latar belakang bahwa manusia ini sebenarnya yang kita lagi layani. Ya, seperti misalnya Google, ya. Google sebenarnya memberikan pelayanan semaksimal mungkin untuk teman-teman bisa mencari pencarian apa saja. Ya, jadi dasarnya tidak mencari untung dulu, tapi punya ide bagaimana saya melayani manusia. Ya, apa misalnya? Manusia butuh makan, berarti dijadikan GoFood. Ya, manusia butuh bikin kartu-kartu logo, kartu nama, ya, maka ada Canva. Ya, lama-lama Canva itu terkenal. Jadi dasar daripadanya adalah layani dulu manusianya. Pentingnya peran teknologi dalam perkembangan UMKM membuat Universitas Trilogi menggelar diskusi daring yang membahas hubungan kemajuan teknologi dengan dunia usaha. Acara ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pelajar dan mahasiswa dalam pemanfaatan teknologi bagi dunia usaha. Kristo Suryo Kusumo, Irham Andriaji, Berita 1 Jakarta. Kedatangan peserta PON di Merauke